sini kita akan menjelaskan yang pertama munculnya filsafat. Akibat dari perkembangannya, kesusastraannya Yunani dan masuknya ilmu pengetahuan akan semakin meningkatkan kepercayaan yang diberikan oleh agama. Peran mitologi yang sebelumnya menghubungkan semua aspek pemikiran kemudian diselesaikan dengan digantikan oleh logo atau rasio atau ilmu. Pada saat ini, para filsuf kemudian mencoba memandang dunia dengan cara yang lain yang belum pernah dipraktekkan sebelumnya, yaitu berpikir secara ilmiah. Dalam mencari jawaban tentang alam semesta, mereka melepaskan diri dari hal-hal mistis yang diturunkan oleh tradisi. Di balik kejadian yang dibahas secara umum, mereka memulai mencari keterangan yang memungkinkan mereka mengerti kejadian itu. Dalam artian inilah mulai ada masalah untuk diskusi dan kejadian alam semesta yang logis dan rasional. Hanya dengan secara semacam ini terbukalah untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain untuk menjawab pertanyaan mengenai semesta. Semangat inilah yang memunculkan filosof-filosof pada zaman Yunani. Filsafat dan ilmu menjadi satu. Selanjutnya di slide kedua saya akan menjelaskan filsafat, terutama filsafat barat. Munculnya di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul kompilasi. Orang-orang mulai berpikir-pikir dan berdiskusi akan menghantam alam, dunia, dan lingkungan di sekitar kita, dan tidak demikian hanya dengan agama pada saat itu, yang dianggap sebagai tirai besi keilmuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Banyak yang bertanya-tanya mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah berperadaban lain seperti Babilonia, Yudea atau Israel, atau Mesir. Jawabannya sederhana. Di Yunani tidak seperti daerah-daerah lain, tidak ada kasta pendeta. Berikutnya saya juga akan menjelaskan filsafat barat dan filsafat timur. Yang pertama, filsafat barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia barat atau osidental. Pada umumnya, filsafat terdiri dari dua garis besar, yaitu filsafat barat dan filsafat timur. Tradisi falsafi orang Yunani kuno dalam arti kontemporer, filosofi barat merujuk pada dua tradisi utama filsafat kontemporer. Nah, saya akan juga menjelaskan tentang filsafat analitik. Adalah aliran-aliran filsafat yang muncul dari kelompok filsuf yang menyebutkan dirinya lingkaran Wina. Filsafat analitik lingkaran Wina itu berkembang dari Jerman hingga keluar, yaitu Polandia dan Inggris. Pandangan utamanya adalah penolakan terhadap metafisika. Selanjutnya ada filsafat kontinental, adalah sebuah julukan untuk mewakili tradisi kefilsafatan abad ke-19 dan abad ke-20 yang umumnya lahir di Eropa daratan. Julukan tersebut lahir untuk mempresentasikan keseluruhan tradisi kefilsafatan yang telah ditinggalkan atau tidak diperhatikan oleh tradisi filsafat analitik. Berikutnya dalam tradisi filsafat barat di Indonesia sendiri yang notabene adalah bekas jajahan bangsa Eropa Belanda, dikenal adanya pembidangan dalam filsafat yang memerlukan tema tertentu. Tema-tema tersebut adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada tema ontologi, membahas tentang masalah sesuatu yang dapat dilihat dan dibagikan dengan empis atau kasat mata. Misalnya tentang membahas alam semesta, hidup, atau tata surya. Yang kedua ada tema epistemologi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani episteme atau pengetahuan, dan logo atau kata atau percakapan atau ilmu adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal sifat dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat. Misalnya, tentang apa yang diketahui, bagaimana karakteristiknya, macam-macamnya, serta membahas dengan keyakinan dan keyakinan. Yang ketiga ada aksiologi, merupakan cabang filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi berasal dari kata Yunani, aksion atau nilai, dan logo atau teori, yang berarti teori tentang nilai.
Selanjutnya saya akan menjelaskan filsafat timur. Filsafat timur merupakan bagian dari perdebatan atau pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Cina, filsafat India, filsafat Jepang, filsafat Islam, filsafat Buddhisme, dan sebagainya. Masing-masing jenis filsafat merupakan suatu sistem-sistem pemikiran yang luasnya dan jamak. Misalnya saja, filsafat India dapat terbagi menjadi filsafat Hindu atau filsafat Buddhisme, sedangkan filsafat Cina dapat terbagi menjadi Konfusianisme atau Taoisme. Filsafat Timur yang terkenal dengan sebutan 4 tradisi besar yaitu Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Para ahli tentang Timur, para Orientalis, telah bekerja keras mengkaji dunia Timur. Namun ternyata sampai saat ini belum berhasil untuk menghubungkan yang harmonis antara Timur dan Barat. Dalam perspektif Timur, Barat sering digambarkan sebagai materialisme, kapitalisme, rasionalisme, dinamisme, saintisme, positisme, dan sekularisme. Sedangkan Barat menganggap Timur sebagai kemiskinan, kebodohan, statis, fatalitis, dan kontemplatif. Periodisasi filsafat Barat 600 sebelum Masehi sampai dengan 400 Masehi. Filsafat Yunani klasik. Filsafat dimulai di Yunani 6 sebelum Masehi. Karena itu para filsuf mulai menanyakan asal mula alam. Karena itu mereka disebut para filsuf alam. 400 sampai dengan 1500 Masehi. Filsafat abad pertengahan. Ini adalah zaman para bapak gereja dan sekolah-sekolah biara. Terjadi pada penghujung zaman kuno dan abad pertengahan, yang memang menunjukkan kuatnya dominasi gereja atau iman Kristiani. Masa emasnya dicapai pada era patristik dan skolastik. Selain oleh besarnya pengaruh dan para filsuf Muslim dan Yahudi, terutama pada periode yang mempersiapkan skolastik, yaitu sekitar tahun 900 dan 1200. 1500 sampai dengan 1800 Masehi. Filsafat abad modern, zaman Renaissance. Karena kala itu kebudayaan klasik Yunani dan Romawi dihidupkan kembali. 1800 sampai sekarang. Filsafat kontemporer. Filsafat kontemporer atau biasa juga disebut filsafat postmodernisme dimulai sejak abad ke-20 hingga sekarang. Filsuf pada zaman ini melahirkan paham-paham baru. Diterima fenomenologi, filsafat perempuan atau feminisme, filsafat hidup atau eksistensi, dan paham-paham lainnya. Beda filsafat barat dan filsafat timur. Secara ontologis, filsafat barat ada yang dapat dicerna oleh panca indera manusia. Jadi ada itu adalah ada yang dapat dipikirkan, dirasakan, dan diwujudkan di dunia ini. Dan di sini dimana tempat kita hidup dan menjalani kehidupan. Filsafat timur, hana tanhana. Ada itu dan yang ada di dunia ini disebabkan oleh yang tidak ada. Dengan demikian yang hakiki ada adalah yang tidak ada itu. Secara epistemologis, filsafat barat panca indera menjadi dasar berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah alam secara kultural. Sehingga dunia barat sebagai tempat lahirnya iptek. Filsafat timur, dunia timur melakukan olah budi. Hasilnya semua agama-agama besar terlahir di dunia timur. Secara aksiologi, filsafat barat kajian mendalam terhadap alam, sehingga muncul ilmu-ilmu natural. Filsafat timur menguraikannya dalam bentuk mitologi, epos, dan cerita lainnya, sehingga lebih banyak bersifat ideologis, magis, dan religius. Secara sikap terhadap alam, filsafat barat manusia sebagai subjek dan alam sebagai objek, sehingga menghasilkan eksploitasi berlebihan atas alam. Filsafat timur menjadikan harmoni antara manusia dengan alam sebagai kunci. Manusia berasal dari alam, namun sekaligus menyadari keunikannya di tengah alam. Secara cita-cita hidup, filsafat barat menganggap mengisi hidup dengan bekerja dan bersikap aktif sebagai kebaikan tertinggi. Filsafat timur adalah harmoni, ketenangan, dan kedamaian hati. Kehidupan hendaknya dijalani dengan sederhana, tenang, dan menyelaraskan diri dengan lingkungan. Secara status manusia, filsafat barat amat menekankan status manusia sebagai individu dengan segala kebebasan yang ia miliki, dan masyarakat tidak bisa menghilangkan status orang manusia dengan kebebasannya. Filsafat timur menekankan martabat manusia tetapi dengan penekanan yang berbeda, sehingga manusia ada bukan untuk dirinya, melainkan ada di dalam solidaritas dengan sesamanya.